Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Nur Habibah. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia yang membahas teks fiksi. Ayo teman-teman, kita simak video pembelajarannya berikut ini. Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita berdasarkan imajinasi penulis, fiktif, tidak nyata atau khayalan, seperti dongeng, legenda, cerpen, cerita rakyat, novel, dan hikayat. Nah, dalam teks fiksi biasanya terdapat tokoh yang berperan dalam cerita. Tokoh tersebut biasanya dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau benda lainnya. Tokoh-tokoh tersebut dapat berperan membangun jalannya cerita dari awal hingga akhir. Teks fiksi yang kita baca dapat ditelusuri dari tindakan langsung para tokoh atau berdasarkan penceritaan penulis. Tujuannya agar kita dapat mengetahui unsur cerita di dalamnya atau disebut unsur intrinsik cerita. Nah, teman-teman, apa sih unsur intrinsik pada cerita itu? Nah, ini dia unsur-unsur intrinsik pada teks. Yang pertama ada tokoh, watak atau sifat tokoh, kemudian ada latar cerita, tema cerita, alur cerita, dan amanat. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, tokoh. Di dalam suatu cerita terdapat tokoh. Tokoh dibagi menjadi dua. Ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Bagaimana cara menentukan tokoh utama? Menentukan tokoh utama dengan cara mengetahui seberapa sering tokoh itu dimunculkan dalam teks ataupun percakapan, atau berdasarkan jalan ceritanya. Contohnya, tokoh yang sering mengalami permasalahan disebut juga tokoh utama. Nah, teman-teman, tokoh ini dibagi lagi menjadi 3 jenis. Adapun jenis-jenis tokoh dalam cerita, yang pertama ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis menggambarkan watak ataupun sifat yang baik dan positif, sedangkan tokoh antagonis menggambarkan watak ataupun sifat yang buruk dan negatif. Yang ketiga, jenis tokoh tritagonis menggambarkan watak yang bijak sebagai penengah ataupun pendamai atas konflik yang ditimbulkan oleh tokoh antagonis. Nah, teman-teman, untuk unsur-unsur intrinsik berikutnya kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami materinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.